Berarti sesi 1 sampai 3 sama Bang Nurdin ya? Oke, gaskeun. Ini jelas nggak si videonya? Jelas, jelas, jelas. Cukup, Sip. cukup. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Udah saya di-record? Iqbal. Bentar. Oh iya udah. Oke. Udah. Kayaknya berisik ya di belakang saya. Oke, Aman, Assalamualaikum aman, jelas, warahmatullahi jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi di sini dan ada Mas Nurdin juga. Di sini kami akan menjelaskan untuk soal UTS sesi 1 sampai sesi 6. Nah, untuk sesi 1 sampai 3 akan dijelaskan sama Mas Nurdin. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Iqbal. Perkenalkan nama saya Nurdin. Saya akan menjelaskan untuk sesi 1 sampai 3 ya. Langsung saja untuk sesi 1 rangkumannya ialah pengenalan tentang jaringan. Jaringan komputer adalah kelompok dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Seperti halnya jaringan manusia, keluarga atau rekan kerja, jaringan komputer hadir untuk mempermudah komunikasi dari berbagi data. Untuk komponen utama jaringannya sendiri itu ada host atau end device, ialah perangkat pengirim dan penerima data seperti PC, ponsel, printer. Yang kedua itu ya server yang menyediakan layanan, klien itu sebagai yang mengakses layanan dari server. Intermediary device itu yang menghubungkan end device seperti switch, router, access point, firewall. Dan yang terakhir itu media atau jalur transmisi seperti kabel tembaga, fiber optik, dan nirkabel. Jenis jaringan berdasarkan cakupannya itu diantaranya ada LAN, WAN, internet, intranet, dan extranet. LAN sendiri ya cakupannya gedung atau kampus yang dikelola oleh satu organisasi. Untuk WAN sendiri itu antar kota atau negara yang dikelola oleh service provider. Intranet itu kumpulan LAN dan WAN seluruh dunia. In- Intranet jaringan privasi internet organisasi, dan yang terakhir extranet ialah akses kontrol untuk pihak eksternal. Selanjutnya, konsep dasar jaringan. Jaringan pertama kali muncul dari kebutuhan berbagi informasi antar komputer. Sebelum ada jaringan, data dipindahkan secara fisik menggunakan disket atau snickernet yang tidak efisien. Manfaat utama jaringan itu ialah berbagi informasi, berbagi sumber daya, dan efisiensi biaya. Lanjut ke cara kerja jaringan. Internet pada dasarnya adalah jaringan yang terdesentralisasi, bukan satu jaringan tunggal, melainkan ribuan jaringan yang saling terhubung melalui protokol bersama. Jenis topologi jaringan internet itu ada terpusat atau centralized, desentralisasi atau decentralized, dan terdistribusi atau distributed. Lanjut. Ini rangkuman untuk sesi 2, Basic Switch and Device Configuration. Cara akses perangkat Cisco. Ada 3 metode, yaitu konsol, SSH, dan telnet. Konsol tersendiri ialah koneksi fisik langsung, digunakan sebagai konfigurasi awal. SSH ialah koneksi remote terenkripsi, dan telnet koneksi remote yang tidak terenkripsi. Konfigurasi dasar yang wajib dilakukan ialah beri nama hostname yang unik dan deskriptif, atur password yang kuat untuk semua mode akses, konfigurasi IP address dan subnet mask, dan yang terakhir atur default gateway. Untuk IP address sendiri ada IPv4 atau 32 bit yang format desimal bertitik. Contohnya 92.168.1.1. Dan IPv6 atau 128 bit formatnya heksadesimal dengan titik 2, contoh 2001.2db8.1, dan bisa dikonfigurasi manual atau statik untuk otomatis melalui DHCP untuk IP address itu. Dan yang sesi 3 terkait protokol dan model. Protokol adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana komunikasi terjadi dalam jaringan. Tanpa protokol, perangkat dari produsen yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi.
Syarat komunikasi itu ada pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa atau format yang disepakati bersama, dan yang terakhir aturan timing dan pengiriman. Fungsi utama protokol sendiri ada addressing, reliability, flow control, sequencing, error detection. Jenis pengiriman pesan ada unicast atau satu ke satu, multicast satu ke beberapa, broadcast satu ke semua. Untuk cara kerja internet, protokol dan privacy. Internet menggunakan lapisan protokol yang bekerja secara bertingkat untuk memindahkan data dari sumber ke tujuan. Alur data ke internet itu ada data dipecah menjadi paket. Setiap paket diberi header berisi alamat asal dan tujuan atau IP. Router mengarahkan paket melalui jalur terbaik. Kemudian di tujuan paket-paket disusun ulang menjadi data utuh. Untuk protokol transport sendiri ada TCP, UDP, dan QUIC. TCP itu andal, ada konfirmasi penerimaan, cocok untuk web dan email. UDP sendiri cepat tanpa konfirmasi, cocok untuk streaming game online. QUIC itu protokol modern berbasis UDP untuk HTTP 3. Untuk keamanan sendiri ada HTTPS, end-to-end encryption, VPN, dan Tor. Mungkin untuk penjelasan dari sesi 1 sampai 3 sekian. Terima kasih, dilanjut oleh Iqbal. Oke, baik, terima kasih Mas Nurdin. Untuk sesi 4 sampai sesi 6 dilanjutkan sama saya Iqbal Rinaldi. Oke. Untuk sesi 4 itu layer fisik, physical layer. Jadi layer fisik itu merupakan lapisan pertama di model OSI yang tugasnya mengirimkan data dalam bentuk 0 dan 1 melalui media transmisi jaringan. Nah, layer ini menjadi penghubung langsung antara perangkat dengan media jaringan, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Nah, fungsi utama layer basic adalah bisa mengirimkan bit melalui media jaringan dan mengubah frame dari data link layer menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan. Nah, ada 3 karakteristik layer basic ini, yaitu physical component, encoding, dan signaling. Lalu, bandwidth adalah kapasitas media jaringan dalam membawa data per satuan waktu. Nah, satuannya itu ada kilobyte per second, megabyte per second, gigabyte per second, dan terabyte per second. Ada istilah pentingnya lagi, yaitu latensi dan throughput. Nah, ini ada jenis-jenis media transmisi jaringan. Yang pertama itu kabel tembaga atau UTP, STP, kabel koaksial. Lalu konektor UTP-nya ada 2 jenis juga, itu ada straight dan crossover. Lalu fiber optik yang sekarang ramai di ISP dan wireless. Di sini ada perbandingannya, itu antara bandwidth yang menggunakan tembaga dan fiber optik. Untuk bandwidth itu ada di 10 Mbps sampai 10 Gbps untuk kabel tembaga. Untuk kabel fiber optik itu di 10 Mbps sampai 100 GB per second. Nah, untuk jarak itu lebih panjang fiber optik, maksimalnya di 100 km. Nah, gangguannya lebih rentan menggunakan tembaga. Lalu, untuk biaya juga lebih mahal fiber optik. Untuk instalasi itu lebih mudah tembaga ketimbang fiber optik. Nah, lanjut. Di sesi 5 ini materinya merancang pengalamatan jaringan IP4 dan subnetting. Nah, pengalamatan jaringan ini merupakan proses pemberian alamat pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan agar bisa saling berkomunikasi. IP4 adalah sistem pengalamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. IP4 ini mempunyai 32 bit yang bisa dibagi menjadi 4 oktet dan ditulis dalam format desimal yang misalnya 192.168.1.1 yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Nurdin sama. Lalu untuk subnettingnya itu ada kelas A, B, dan C. Kelas A itu 255.0 sampai sekian. Untuk kelas B nya 255.0 sekian. Lalu C 255 sekian. Nah, ini ada logika N digunakan untuk menentukan alamat jaringan. Caranya dengan melakukan operasi N antara
IP address dan subnetting mask. Lalu prefix length itu bentuk singkat dari subnet mask yang ditulis menggunakan tanda garis miring. Misalnya 255 yang kelas A ini dengan slice 24, lalu 255 3 kali, lalu 192 itu per 26. Selanjutnya ini tipe 255 254 per 27. Nah, di sini juga ada beberapa jenis alamat jaringan, yaitu network address, host address, dan broadcast address. Lalu cara penerapan IP4 itu ada dua cara. Yang pertama itu static IP address. Jadi si IP-nya bisa ditentukan manual. Ini digunakan biasanya diimplementasikan pakai server, di printer, sama di komputer. Nah, untuk dynamic IP address ini alamat IP yang diberikan secara otomatis oleh DHCP server. Nah, ini keuntungannya mempermudah konfigurasi jaringan. Jadi subnetting itu teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jaringan dan mempermudah pengelolaan jaringan. Oke, selanjutnya di sesi 6 ini bagaimana sih mengkonfigurasi switch pada jaringan. Jadi switch itu perangkat jaringan yang fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal, atau biasa kita sebut LAN. Nah, ini pakai switch, perangkat bisa saling bertukar data secara efisien dibandingkan menggunakan hub. Nah, jaringan komputer itu kumpulan perangkat untuk perangkat yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya seperti data, perangkat keras, maupun koneksi internet. Nah, unsur utama dalam jaringan ini meliputi perangkat komputer, laptop, printer, media, kabel, dan wireless. Lalu pesan yang dikirimkan, dan terakhir itu adalah aturan atau protokol yang fungsinya itu mengatur komunikasi antar perangkat. Nah, ada dua perangkat jaringan itu, yaitu end device, perangkat akhir, dan yang kedua itu intermediary device, perangkat perantara. Jadi konsep Ethernet itu teknologi jaringan yang bekerja di lapisan physical layer dan data link layer dalam model OSI. Nah, Ether menjadi standar yang paling banyak digunakan di jaringan LAN sekarang. Kelebihannya adalah mudah digunakan dan dirawat, lalu biayanya juga relatif murah dan mudah. Nah, juga ada 3 jenis komunikasi data jaringan itu, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Nah, ini ada perbedaannya untuk hub dan switch itu, yang dimana si hub itu bekerja dengan cara menerima data lalu mengirimkannya ke seluruh port tanpa mengetahui siapa tujuan sebenarnya. Lalu switch juga itu lebih cerdas dibandingkan hub karena mampu mengenali alamat MAC perangkat yang terhubung. Nah, ini ada jenis-jenis switch itu, ada unmanaged switch dan managed switch. Jadi perbedaannya itu managed switch dan unmanaged itu, kalau managed itu bisa diatur, misalkan port 1 VLAN bisa diisi VLAN, dan itu juga diatur bisa pakai CLI maupun web based. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Segitu untuk penjelasan tugas UTS sistem jaringan sesi 1 sampai sesi 6. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dan stop record. Kita